They do it to me! Jericho! They messed with my brain, thought they knew what they'd get. You hurt me. I hurt you worse. Film ini diawali seorang laki-laki agen CIA yang akan membawa paket. Dia yang bernama Billy Bob. Sekarang Billy Bob datang ke toko butik dan membawa paket tersebut berisi uang jutaan dolar, termasuk drive yang disebut dengan Dutchman, yaitu alat pengendali senjata yang ada di seluruh dunia. Namun sebelum misi dimulai, Bill Bob langsung menghubungi istri tercintanya dan mengungkapkan rasa cinta yang sangat mendalam. Tiba-tiba saja ketika sedang berlangsung, seseorang telah mengejar. Singkat waktu dalam pengejaran tersebut, Bill Bob akhirnya lolos dari pengejaran dan masuk ke dalam taksi untuk datang ke suatu tempat. Akan tetapi kita melihat seorang yang bernama Sapphire Hemdall. Dia adalah seorang hacker yang akan mendapatkan senjata tersebut, dan dia pun langsung mengubah rute yang telah ditentukan oleh Bill Bob menuju ke suatu tempat untuk melakukan peringkusan. Kemudian dari perubahan tersebut, Bill Bob tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia hanya mengikuti rute yang telah ditentukan oleh pasupir taksi. Singkat waktu dalam perjalanan Bill Bob, dia tiba di sebuah gedung yang sangat sepi. Lalu tiba-tiba sungguh sangat sial. Bill Bob langsung diringkus oleh para mafia yang sangat mengerikan, dan dia langsung disiksa habis-habisan oleh Sapphire Hemdall bersama para konco-konconya. Dan dimanakah server The Dutchman, alat pengendali senjata di seluruh dunia? Namun apa yang telah dilakukan oleh mereka, tentunya Bill Bob tidak akan angkat bicara. Selang beberapa lama kemudian, satuan khusus agen CIA langsung datang ke lokasi TKP dan mereka menemukan Bill Bob yang sudah terkapar. Namun sayangnya Bill Bob telah meninggal. Singkat waktu, seseorang langsung datang kepada dokter ahli saraf untuk memindahkan otak. Dia yang bernama Dr. Frank. Para agen CIA meminta Dr. Frank untuk memindahkan otak Bill Bob kepada seseorang supaya bisa mendapatkan informasi yang telah didapat oleh Bill Bob. Dia pun langsung dibayar sangat mahal. Kemudian setelah disepakati oleh Dr. Frank, seseorang langsung membawa napi yang bernama Jericho, yaitu orang yang akan menjadi kelinci percobaan untuk memindahkan otak Bill Bob ke dalam kepala Jericho. Dengan seperti itu, para agen CIA langsung membawa objek ke laboratorium. Singkat waktu setelah Jericho dilumpuhkan oleh para agen CIA, maka Dr. Frank bersama para anak buahnya langsung melakukan operasi kepada Jericho sambil melakukan cross check kepada tubuh Jericho karena operasi sekarang sangatlah berat. Drilling commenced. Singkat waktu 5 jam telah berlalu melakukan operasi otak untuk memindahkan otak Bill Bob ke dalam kepala Jericho.
Mengerikan sekali. Supaya memori yang telah didapatkan oleh Bill Pop masuk ke dalam diri Jericho. Walaupun operasi banyak sekali kendala, tetapi mereka semua bisa menyelesaikan operasi tersebut. Jericho. Everybody else, come on. Singkat waktu ketika keadaan sudah pulih, Jericho bisa sadar kembali. Tetapi kepala operasi CIA yang bernama Quicker terus saja mendesak Jericho untuk angkat bicara. Di manakah Drive the Dutchman? Namun Jericho tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Quicker. Akhirnya Jericho gagal dan akan dibuang. You thought you could trust him. You anything. Billy! Remember! I don't remember nothing. Take out the trash. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh Quicker. Baru saja dia melakukan operasi, malah disuruh untuk mengingat tentang masa lalu Bill Pop. Sehingga Quicker akan membuang Jericho karena tidak berguna. Misi akan diulang kembali. Kemudian di sisi lain kita melihat laki-laki misterius yang sedang mencari sebuah telepon untuk menghubungi istri Bill Pop karena dia sedang menunggu paket yang tak kunjung datang. Hello. You there? My husband's dead. Mendengar Bill Pop sudah mati dari istrinya, laki-laki tersebut sangat kecewa dan entah apa yang dilakukan untuk mendapatkan misi yang baru. Selang beberapa lama kemudian kembali lagi kepada Jericho yang sekarang sudah diseret oleh agen CIA untuk dibuang ke tempat sampah karena dirinya tidak berguna, apalagi narapidana yang dibebaskan. Tanpa berlama-lama akhirnya mereka pun berangkat. Selang beberapa lama dalam perjalanan, para agen CIA sudah mempersiapkan sesuatu untuk Jericho. Mungkin saja kata membuang sampah itu berarti harus dibunuh. Di tengah-tengah perjalanan, Jericho mulai menyadari bahwa para agen CIA sudah mempersiapkan untuk membunuhnya. Maka Jericho pun langsung mempersiapkan dirinya untuk melakukan perlawanan. Kemudian Jericho langsung menggigit batang besi yang ada di belakang. Dia pun langsung membuat kail dengan besi tersebut dan langsung digorok. Dan sekali hantam langsung mogan. Untungnya Jericho selamat dari insiden kecelakaan dan langsung membuka borgol plastik supaya bisa melarikan diri. Ketika borgol tersebut sudah dibuka, Jericho langsung mendapatkan ide untuk bisa kabur dari tempat ini. Kemudian terlihat seseorang yang masih sadar. Jericho mendapatkan ide supaya tidak bisa terdeteksi oleh para polisi dan CIA. Maka dia pun langsung membawa jasad orang tersebut dimasukkan ke dalam mobil polisi dan melihat ada bensin yang berceceran lalu dibakar. Singkat waktu, akhirnya Jericho datang ke kota untuk mendapatkan informasi. Entah apa yang akan dipikirkan oleh dirinya. Melihat beberapa berandal yang sedang abok di tepi jalan, Jericho yang masih puyeng, dia pun tidak tahan ingin memukul orang. Akhirnya menghajar seluruh para berandal. Ya, memang mengerikan. Akhirnya Jericho langsung mengambil mobil berandal untuk bisa jalan-jalan. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, Jericho merasa aneh. Di kepalanya banyak sekali hal yang dipikirkan, bahkan sesuatu yang tidak pernah terjadi kepada dirinya. Dia berpikir sangat mendalam. Tiba-tiba saja dia mengingat tentang sesuatu, yaitu ingatan Bill Pop. Setelah pikirannya bisa terkendali kembali, akhirnya Jericho langsung memutuskan untuk pulang ke rumah Bill Pop. Dengan mengendap-endap, dia pun dengan berhati-hati untuk bisa masuk ke dalam rumah. Akan tetapi dalam pikirannya Bill Pop, dia mengetahui kata sandi keamanan yang ada di rumah ini. Sehingga dia pun bisa masuk dan akan menemui seseorang, yaitu istri Bill Pop yang sedang bocan, Bobo cantik. Sekali kaget bukan main. Bayangkan saja ketika kita sedang tidur, lalu ada seseorang langsung melakban kita semua.
dan kita pasti khawatir akan diperkaos. Melihat anaknya yang sedang tidur, maka Jericho kembali lagi kepada istrinya Bill Pop dengan posisi ngangkang siap tempur. Tetapi dalam pikiran ada Bill Pop, dia pun pergi ke kamar mandi untuk merenung. Singkat waktu, keesokan harinya para polisi pun langsung datang ke rumahnya Bill Pop dan sang istri yang bernama Julia langsung menjelaskan tentang kronologi. Kemudian para CIA pun mengetahui keamanan yang ada di rumahnya Bill Pop. Mereka pun pastinya tercengang bahwa Jericho telah selamat dari insiden pembunuhan para agen. Ini akan menjadi berbahaya. Let's go. Kembali lagi kepada Jericho yang telah menjual barang-barang Bill Pop. Dia pun terus berjalan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian tiba-tiba saja dalam pikirannya terhempas uang yang sangat banyak di dalam tas. Ia pun langsung mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya, datang ke perpustakaan pusat kota untuk mendapatkan uang tersebut. Menanyakan kepada kasir di manakah letak lantai 4A1 karena Bill Pop telah menyembunyikan uang di balik buku-buku. Selang beberapa lama Jericho terus saja mencari keberadaan uang di dalam tas, namun dirinya tidak bisa menemukan uang tersebut. Di sisi lain, kita melihat para agen CIA yang telah mengidentifikasi bahwa Jericho ada di sana. Guys, someone's logged in as Billy. Terminal, London Public Library. Lalu kemudian, karena Jericho tidak bisa mendapatkan uang tersebut, dia pun langsung pergi ke pinggiran jalan. Kebetulan sekali Dr. Frank yang lagi hacking, dia langsung ditemui oleh Jericho, menanyakan obat pereda sakit untuk bisa menenangkan kepalanya. Namun di sisi lain, si Hamdal yang sedang mengotak-ngatik seluruh CCTV di pusat kota, akhirnya dia pun menemukan Jericho yang sedang berada di dalam apotik mencari obat pereda sakit dari kepalanya. Dengan rasa sakit yang sangat denyut-denyut, maka Hamdan sudah mengetahui bahwa apa yang ada di dalam pikirannya Bill Pop ada di dalam Jericho. Mengenal hal yang seperti itu, mereka semua tidak mengetahui bahwa dalang yang sangat mengerikan adalah si Hamdal yang sedang mengincar detachment untuk kepentingan dirinya. Selang beberapa lama setelah itu, sang kasir pun langsung memberikan obat kepada Jericho. Namun dokter mengatakan itu adalah obat yang paling berbahaya. Namun Jericho tidak peduli. Lalu tiba-tiba kemudian pada akhirnya Jericho telah ditangkap oleh para agen CIA, tentunya atas perintah dari Quaker. Pada kali ini Jericho akan dilakukan interogasi secara brutal untuk menguak informasi tentang detachment. Maka Jericho pun langsung angkat bicara. Dia tidak peduli dengan itu semua. Yang dipedulikan adalah uang yang ada di dalam tasnya. Maka itu akan menjadi sebuah kesepakatan antara Quaker dan Jericho. So we have a deal. And the money's yours. And the people. Singkat waktu dalam perdebatan, kesepakatan pun telah dimulai. Seluruh para agen CIA langsung mengantar Jericho ke suatu tempat sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, di manakah detachment telah ditemukan. Namun sayang sekali Hamdan yang masih saja mengutak-ngatik CCTV yang ada di seluruh kota untuk mengawasi Jericho dan mengirim beberapa orang untuk menangkap secara hidup-hidup. Disinilah pertempuran pun telah dimulai. Sungguh mengerikan. Jericho yang terkapar ke dalam laut, dia pun harus keluar dari mobil dan kakinya tersayat oleh kaca mobil, berusaha untuk naik dan kabur dari tempat ini sebelum mereka semua menemukan Jericho. Selang beberapa lama akhirnya Jericho pun langsung terus berjalan menuju rumahnya Julia untuk mendapatkan pertolongan pertama dari tempat yang telah disediakan oleh Bill Pop, yaitu ruangan bawah tanah.
Ketika mendengar suara orang yang sedang berteriak, maka Julia yang masih berada di rumah, dia pun langsung mengendap-endap siapakah yang ada di rumah, membawa senjata untuk berjaga-jaga, dan ternyata orang tersebut adalah Jericho. What are you doing in my basement? They stuck Billy in my head. That's impossible. Sebelum Julia menembak kepala Jericho, dia pun langsung mengatakan bahwa suaminya Billy ada di dalam otaknya, karena para agen CIA telah memindahkan otak Billy ke dalam kepalanya. Walaupun itu mustahil, tetapi semuanya telah terjadi dengan dibuktikan seluruh kenangan yang telah dilalui oleh mereka berdua, dari mulai berkenalan, di manakah tempat kencan, bahkan tempat favorit yang selalu ngebol bersama. Mendengar apa yang diceritakan oleh Jericho, dia pun langsung percaya bahwa suaminya ada di dalam kepala Jericho, dan Jericho pun tidak akan menyakiti Julia yang dia sudah mengenal di dalam kepalanya. Kemudian maksud Jericho datang ke tempat ini, dia meminta bantuan karena kakinya tersayat oleh kaca. Setelah itu dia mau pergi. Selang beberapa lama kemudian, ketika Jericho akan pergi, di halaman rumah ada anaknya Bill Pope yang bernama Emma, mengilustrasikan bahwa ayahnya harus dikubur karena dia sudah mati. Ketika Julia sedang memasak, dia pun melihat anaknya sedang bermain dengan Jericho. Dengan sigap, dia pun langsung keluar rumah meminta kepada Jericho untuk pergi dari tempat ini. Namun Emma anaknya meminta Jericho untuk makan sebentar lalu pergi. I'll do the waffles then I'll go. Fine, come on. Come on. Oh, ternyata Emma sangat menyukai Jericho karena kepribadian ayahnya sangat melekat ke dalam dirinya. Sampai-sampai Emma melarang Jericho untuk pergi dan ingin terus bermain dengan Jericho. Kemudian ketika itu juga Julia melihat apa yang dilakukan oleh Jericho, memintanya untuk segera pergi karena ini sudah larut malam. Dengan seperti itu, maka Jericho pun langsung siap-siap untuk berangkat. Tetapi sebelum pergi, Julia meminta kepada Jericho bagaimanakah perasaannya Bill Pope yang ada di dalam kepalanya. Dengan secara spontan, maka Jericho memberi tanda. Can you feel what Billy felt? Sungguh terenyuh, di mana Jericho memberikan tanda telunjuk di depan hidung. Itu tandanya mengatakan bahwa Bill Pope sangat mencintai Julia. Mengharukan sekali. Dengan seperti itu, Jericho pun merasa terharu terhadap kenangan yang ada di dalam otaknya, bahwa Bill Pope adalah orang yang baik. Dia harusnya tidak mati duluan. Bahkan dirinya yang sebagai berandal merasakan apa yang dirasakan oleh Bill Pope dan perasaannya Julia. Terus saja mereka pun langsung mengobrol. Ketika sudah larut malam, Julia meminta Jericho untuk menginap saja. Then stay here. Singkat waktu, pagi pun telah tiba ketika Jericho langsung disuguhi kopi oleh Julia, merasa dirinya adalah sebagai suaminya. Akan tetapi, ini adalah perasaan yang sangat aneh bagi Jericho. Ketika dia melihat gelas ada University of London, ternyata dia melihat sesuatu di dalam pikirannya, yaitu tas yang berisi uang ada di suatu tempat, yaitu ruangan Julia yang berada di Universitas London. Dia pun langsung bergegas untuk melihatnya. Kemudian setelah Jericho pergi, Julia pun langsung bersiap-siap untuk mengantar anaknya ke sekolah karena dirinya akan berangkat ke kampus. Tiba-tiba saja seseorang datang menunggang senjata. Di manakah Jericho? Where is Jericho? Singkat waktu ketika Jericho mengikuti pikirannya Bill Pope, dia pun langsung menemukan ruangan tersebut untuk menemukan tas berisi uang dan sistem detachment. Maka Jericho pun langsung mulai mencari di manakah keberadaan file tersebut. Setelah dicari, tiba-tiba saja dia menemukan tas berisi uang yang sangat banyak, dan inilah yang dia cari selama ini. Nah, di sanalah tanpa banyak basa-basi, tiba-tiba saja si Hamdal sudah ada di depan. Dengan seperti itu, Jericho langsung santai untuk menghadapinya. Namun ternyata si Hamdal sudah merencanakan sesuatu. Lalu tiba-tiba
sungguh sial. Pada akhirnya uang tidak dapat. Jelia bersama anaknya pun telah disandra. Maka situasinya pun semakin mencengangkan. Mereka pun langsung bertanya kepada Jericho sistem detachment yang dipanggil oleh seseorang. Namun di sisi lain, seluruh agensi CIA yang sudah mengetahui rencana si Hamdal, mereka semua pun langsung mengerahkan seluruh pasukan dari mulai darat, udara, dan akan melakukan pertempuran karena si Jericho sudah mengetahui di manakah detachment telah berada. Dan dipimpin oleh Quaker, mereka semua pun langsung berada di posisinya masing-masing. Persenjataan yang sangat lengkap, sistem rencana yang sudah dirancang, mereka semua siap melakukan pertempuran. Maka disinilah adu jotos. Kembali lagi kepada Jericho yang dipaksa untuk menemui seseorang dan akan menginstal detachment. Dengan arahan yang ada di dalam pikirannya, Jericho pun langsung membawa mereka ke laboratorium. Tetapi dia mempunyai rencana yang lain, yaitu untuk melakukan penyerangan. Disinilah mereka pun langsung diledakkan. Setelah konco-konconya si Hamdal mokat di dalam laboratorium, dia pun langsung datang ke suatu tempat, yaitu orang yang bisa menginstal detachment. Dia yang sudah menunggu lama kedatangan Bill Pop, namun sayangnya Bill Pop sudah mokat. Maka Jericho mengatakan untuk memberikannya kepada seseorang, yaitu detachment. Orang yang bisa menginstal detachment supaya bisa mengaktifkan seluruh senjata yang ada di dunia ini demi keamanan negara. Dan ternyata uang yang sangat banyak itu untuk membayar si detachment supaya bisa mengaktifkan sistem detachment tersebut. Kemudian tanpa banyak basa-basi, kesepakatan telah dimulai untuk mengaktifkan detachment. Mereka pun langsung bergegas. Lalu tiba-tiba Thank you. ya, semuanya pun menjadi kacau balau, di mana Jericho langsung keluar dari University of London supaya bisa kabur dari tempat ini dan membawa sistem detachment. Para medis langsung memberitahu kepada Jericho untuk bisa diobati, namun Jericho mempunyai pikiran lain untuk kabur. Jericho! They do it to me! Kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa Hamdan yang sudah menunggu di bandara dengan menyandra Jelia dan anaknya. Maka Jericho pun langsung datang ke tempat tersebut untuk melakukan perundingan, yaitu menukar Jelia dengan sistem detachment. Tanpa banyak basa-basi, langsung dihajar. Jericho! Oh, sayang sekali, amunisi pistolnya si Jericho telah habis. Maka si Hamdan pun menodongkan senjata kepada anaknya Jelia. Dia pun mau tidak mau akan memberikan sistem detachment kepada dirinya dan akan menukar dengan anaknya Jelia. Dengan kesepakatan yang sudah dibuat, akhirnya dia pun langsung melemparkan detachment ke dalam pesawat. Lalu tiba-tiba, oh, sungguh mengerikan. Akhirnya si Hamdal telah mendapatkan sistem detachment. Langsung saja diaktifkan di dalam laptopnya. Dia pun langsung mengaktifkan senjata nuklir yang ada di suatu tempat untuk diledakkan, di mana Jericho ada di tempat tersebut. Singkat waktu, para CIA bersama agen yang lain langsung memarahi Jericho karena dia hanya bisa menyelamatkan 2 orang saja, yaitu Jelia dan anaknya. Sedangkan umat manusia yang ada di dunia ini terancam dari serangan nuklir yang lain karena si Hamdal akan berbuat yang sangat mengerikan. Tetapi Jericho mengatakan dia sudah mengubah sistemnya untuk sistem keamanan.
Oh, ternyata sistem tersebut adalah untuk membalikkan ketika senjata yang ditembakkan kembali kepada dirinya. Memang sesuatu pikiran yang sangat tidak dipercaya. Namun sayang sekali, sekarang Jericho sedang koma sambil bermimpi tentang masa lalu, di mana dalam pikirannya Bill Pope terkenang tentang Julia yang sangat bahagia. Dan ini semua sangatlah mengerikan sekali. Selang beberapa lama setelah itu, di mana Julia pun langsung datang ke suatu tempat bersama anaknya, yaitu menemui Jericho yang sekarang pikirannya sudah terhapus. Melihat hal yang seperti itu, sang anak pun langsung memeluk Jericho dan mengucapkan terima kasih atas insiden yang sangat mengerikan. Tetapi ini semua menjadi 50-50. Apakah Jericho akan menjadi Jericho yang asli? Namun masih saja dia adalah Bill Pope di dalam pikirannya. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Apakah memang betul pikiran memori manusia bisa dipindahkan kepada orang lain? Jika ada, kita pun tidak akan pernah mati. Memang film yang sungguh berimajinasi. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.